Hukum ekonomi dasar menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dengan permintaan pembeli atau demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah menetapkan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Industri manufaktur mampu menghasilkan produk yang banyak dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memberi peluang produk kerajinan untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition. Produk unik dengan jumlah terbatas memiliki harga jual yang sangat tinggi. Peluang untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi harus dengan melakukan riset pasar terhadap selera pembeli. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dan ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang dikelola dalam wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin, peralatan, metode atau cara kerja, dan market atau pasar. Pada pelaksanaan wirausaha diawali penataan SDM atau manpower. Pemikiran manusia lebih berharga daripada fisik karena pemikiran kreatif dan inovatif hanya bersumber pada manusia. Dunia telah melewati 4 peradaban gelombang ekonomi. Gelombang pertama, pertanian menjadi penggerak ekonomi yang utama atau ekonomi pertanian. Gelombang kedua, revolusi industri dan perkembangan pemesinan atau ekonomi industri. Gelombang ketiga, muncul inovasi bidang informasi atau ekonomi informasi. Gelombang keempat, muncul dari ide dan gagasan kreatif yang memberi solusi keterbatasan fisik atau ekonomi kreatif. Industri kreatif menjadi penggerak utamanya. Industri kreatif dikelompokkan menjadi 14 subsektor: arsitektur, video dan fotografi, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik dan film, periklanan, layanan komputer dan piranti lunak, dasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembaraan mainan interaktif. Subsektor ini merupakan kontribusi terbesar baik untuk pendapat negara maupun penyerapan tenaga kerja. Kegiatan wirausaha dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, persiapan organisasi dan perencanaan produksi terdiri atas pembentukan organisasi dan tanggung jawab. Dilanjutkan dengan perencanaan produksi, melakukan produksi, quality control, pengemasan, melakukan promosi, penjualan dan distribusi, evaluasi kinerja dan keuangan, penyusunan laporan evaluasi. Tahap kedua disebut juga production, distribution, produksi hingga penjualan. Tahap ketiga, evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar perkembangan menjadi lebih baik lagi. Evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT. S, strength, kekuatan, W, weakness, kelemahan, O, opportunis, peluang, T, threats, ancaman dari luar. Dari produk kerajinan yang telah dibuat, proses produksi, proses pemasaran, dan distribusi serta pasar sasaran. Berdasarkan luasnya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Pasar lokal dapat dipahami sebagai pasar yang terbatas di lingkungan atau daerah yang sama dengan tempat produksi. Pasar dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli. Pembagian pasar tersebut dikenal dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar sasaran dapat dibedakan secara geografis atau tempat, secara demografis atau usia, gender, bangsa dan etnis, pekerjaan dan tingkat ekonomi, dan secara psikografis, karakteristik sosial, gaya hidup, dan kepribadian.
Pasar sasaran yang berbeda memiliki kebutuhan, keinginan, selera, dan daya beli yang berbeda pula. Karena kebutuhan dan keinginan suatu daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya. Kebutuhan bisa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Misalnya, daerah yang bersuhu rendah menyebabkan orang-orang membutuhkan penghangat. Sebaliknya, daerah yang bersuhu tinggi, orang-orangnya akan lebih membutuhkan penyejuk. Misalnya, kerajinan kipas. Kebutuhan juga dapat dipengaruhi oleh kegiatan. Misalnya, kegiatan membawa barang membuat orang memiliki kebutuhan akan alat bawa. Juga dapat disebabkan karena kebiasaan atau budaya. Misalnya, kebiasaan memberi hadiah atau tanda mata kepada orang lain membuat munculnya kebutuhan akan produk yang unik atau khas suatu daerah tertentu. Pasar sasaran juga memiliki keinginan, yaitu keinginan untuk memiliki produk pada umumnya muncul dari gaya hidup dan selera mereka. Pada prinsipnya, pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan pasar sasaran, sedangkan pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk inovatif. Kedua kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Selain pengamatan, kita juga dapat mewawancarai pasar sasaran untuk mengetahui kebutuhan dan selera mereka.